Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A sesi D2 Paralel C. Di sini kami akan menyampaikan mengenai pembuatan media dan penanaman dasar drenik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, NPM 146. Kemudian ada partner saya Alfitrah, NPM 145, dan Arinton, NPM 147. Itu gak gerak ya. Yang pertama ada media dan kegunaannya. Media pertumbuhan atau disingkat medium adalah tempat untuk menumbuhkan mikroba. Mikroba memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi dan untuk bahan pembangun sel, untuk sintesa protoplasma dan bagian-bagian sel lain. Dan mikroba mempunyai sifat fisiologi tertentu sehingga memerlukan nutrisi tertentu pula. Medium memerlukan keasaman atau pH tertentu tergantung pada jenis jasad yang ditumbuhkan. Aktivitas metabolisme mikroba dapat mengubah pH sehingga untuk mempertahankan pH medium ditambahkan bahan buffer. Beberapa komponen penyusun medium dapat juga berfungsi sebagai buffer. Selanjutnya itu ada jenis-jenis media. Yang pertama berdasarkan bentuknya itu ada media padat, semi padat, dan cair. Media padat itu media yang mengandung agar sebesar 0,5%. Sedangkan media cair itu media yang tidak mengandung agar. Kalau media semi padat itu yang mengandung sedikit agar. Kemudian ada berdasarkan komposisi itu ada media sintesis, semi sintesis, dan non sintesis. Kalau media sintesis itu media yang komposisi kimianya itu sudah diketahui jelas dan pasti. Kemudian jika non sintesis itu komposisi zat kimianya tidak diketahui secara pasti, dan untuk media semi sintesis itu sebagian diketahui, sebagian tidak diketahui. Dan berdasarkan fungsinya ada media isolasi dan media diperkaya. Media isolasi itu digunakan untuk mengisolasi suatu mikroorganisme menjadi kultur murni. Sedangkan media diperkaya itu media yang berfungsi untuk memperbanyak mikroorganisme target sehingga saat dilakukan pengukuran mikroorganisme yang tidak diinginkan tidak dalam jumlah yang besar. Kemudian ada nutrisi yang dibutuhkan mikroba. Media harus mengandung semua kebutuhan untuk pertumbuhan mikroba, yaitu sumber energi misalnya gula, sumber nitrogen, juga ion inorganik esensial, dan kebutuhan yang khusus seperti vitamin. Media pertumbuhan mengandung unsur makro yang dibutuhkan mikroba seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Selain itu, media juga mengandung unsur mikro seperti besi, magnesium. Media juga dapat mengandung bahan tambahan lain seperti indikator fenolet. Sifat media pembenihan yang ideal adalah mampu memberikan pertumbuhan yang baik jika ditanami kuman, mendorong pertumbuhan cepat, murah, mudah dibuat kembali, dan mampu memperhatikan sifat khas mikroba yang diinginkan. Kemudian ke pengertian jasad drenik. Jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut juga sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad drenik. Jasad drenik disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Mata mata biasa tidak dapat melihat jasad yang ukurannya kurang dari 0,1 mm.
Ukuran mikroba biasanya dinyatakan dalam mikron. 1 mikron adalah 0,001 mm. Sel mikroba umumnya hanya dapat dilihat dengan alat pembesar atau mikroskop. Walaupun demikian, ada mikroba yang berukuran besar sehingga dapat dilihat tanpa alat pembesar. Selanjutnya yaitu inokulasi dan inkubasi. Inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Inokulasi dilakukan dalam kondisi aseptik, yaitu kondisi di mana semua alat yang ada hubungannya dengan medium dan pengerjaan itu dijaga tetap sterilnya. Kemudian hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Ruang tempat penanaman bakteri harus bersih dan keadaannya harus steril agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan dan percobaan. Inokulasi dapat dilakukan dalam sebuah kotak kaca yang biasanya disebut dengan laminar airflow ataupun dalam ruangan yang terjaga kesterilannya. Sedangkan inkubasi merupakan masa antara inokulasi atau infeksi sampai pertumbuhan koloni yang karakteristik atau sampai terjadinya gejala penyakit yang khas yang ditimbulkan oleh jas arenik patogen. Kemudian ada metode inokulasi jasad renik. Yang pertama itu ada metode spread plate method, yaitu merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba dengan sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba. Kemudian ada pour plate method. Cara ini pada dasarnya adalah menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45-50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan peti steril. Yang ketiga ada strict plate method. Cara gores ini umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Cara ini dasarnya ialah menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan petri. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada inokulasi. Yang pertama ada bahan baku air. Kemudian ada penimbangan media pertumbuhan. Yang ketiga ada konsentrasi agar dan pelarut agar. Yang keempat ketebalan agar dan luas cawan. Kemudian yang kelima ada pengaturan pH. pH-nya harus sesuai atau pH optimal pertumbuhan mikroba serta yang keenam ada penyimpanan media jadi. Baiklah, selanjutnya yang terakhir itu aplikasi pembuatan media dan penanaman jas arenik. Kebutuhan media uji pada laboratorium mikrobiologi untuk keperluan pengujian parameter cemaran mikrobiologi ada kecenderungan semakin meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang semakin meningkat, di samping itu adanya pemberlakuan sistem standar nasional Indonesia atau SNI wajib bagi industri bahan makanan dan minuman seperti air minum dalam kemasan, kakao bubuk, gula kristal rafinasi, tepung terigu sebagai bahan makanan, dan produk makanan olahan lainnya seperti biskuit, instan, dan kopi instan. Adanya pemberlakuan SNI wajib tersebut. Pada pelaksanaan kegiatan produksi, setiap industri yang memproduksi komoditi atau jenis produk yang ber-SNI wajib, maka setiap produsen wajib memiliki laboratorium mikrobiologi yang dapat menguji parameter cemaran mikrobiologi, khususnya cemaran mikrobiologi yang disyaratkan pada SNI yang berlaku, seperti pengujian parameter angka lempeng total atau ALT. Untuk pengujian ALT diperlukan media uji plate count agar atau PCA. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan tentang modul 4, itu pembuatan media dan penanaman jas arenik.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.